warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Lina, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ibu berharap pada hari ini semua dalam keadaan sehat, sehingga nanti dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, pada minggu yang lalu, kalian telah belajar teks deskripsi. Untuk hari ini, kalian akan belajar teks cerita fantasi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan kalian perhatikan pada tayangan berikut ini. Teks cerita fantasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikatornya, yang pertama, menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Indikator yang kedua, menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian, tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. 2. Siswa mampu menceritakan kembali isi teks narasi atau teks cerita fantasi yang dibaca ataupun didengar. Itu untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, teks cerita fantasi. Apa itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi di sini adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Nanti kalian akan belajar memahami dan mencipta cerita fantasi. Cerita fantasi ini merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Nah, ada sebuah cerita fantasi yang sangat terkenal yang berjudul Harry Potter. Di Indonesia juga memiliki penulis-penulis yang hebat yang banyak menghasilkan karya cerita fantasi. Di antaranya ada Ugi Agustono dengan ceritanya yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Kemudian juga ada Joko Lelono dengan ceritanya yang berjudul Anak Rembulan atau Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Nah, kalian dapat seperti mereka menjadi penulis yang hebat, asalkan kalian mau belajar dengan tekun dan terus berkreasi mengasah kreativitas kalian untuk menulis cerita fantasi. Oleh karena itu, kalian belajarlah untuk memahami dan mencipta cerita fantasi. Ya, untuk cerita fantasi tadi, fantasi ada 2. Yaitu yang pertama, fantasi aktif. Fantasi aktif ini adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya untuk fantasi aktif, misalnya seorang perancang busana akan menghasilkan karya busana yang cantik. Kemudian seorang pelukis akan menghasilkan lukisan yang indah yang bernilai seni tinggi. Kemudian juga seorang penulis akan menghasilkan tulisan yang menarik, bisa berupa cerpen ataupun bisa berupa novel atau cerita yang lain. Nah, kalian dapat seperti mereka, asal mau terus berlatih ya. Ya, itu untuk fantasi aktif. Berikutnya yang kedua adalah fantasi pasif. Fantasi pasif ini adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Contohnya apa? Contohnya melamun, jadi tidak ada hasil apa-apa gitu ya. Jadi kalian kalau mau punya karya, berfantasilah yang aktif gitu ya. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari ciri umum teks cerita fantasi. Ciri umum teks cerita fantasi yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan ya. Cerita di sini mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan
kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Kemudian, pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin itu dijadikan biasa. Tokoh dan latar itu diciptakan penulis tidak ada dalam dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Itu untuk ciri yang pertama, ada keajaiban. Kemudian, ciri cerita fantasi yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita ini terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga ini merupakan irisan dunia nyata dan dunia khayali yang diciptakan oleh pengarang. Ide cerita itu terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Kemudian, tema cerita fantasi ini adalah magic, supernatural, dan futuristik. Contohnya, pertemuan Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Kemudian, petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang. Kemudian juga ada kegelapan karena tumbukan meteor, kehidupan pada 100 tahun mendatang dengan teknologi yang sangat canggih. Itu untuk ciri yang kedua, ide cerita. Selanjutnya, ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar, baik lintas ruang maupun lintas waktu. Peristiwa yang dialami tokoh ini terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi ini memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa pada cerita fantasi ini menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan dimensi waktu. Jalinan peristiwa yang ada pada cerita fantasi itu berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Ini untuk ciri yang ketiga dari cerita fantasi, menggunakan berbagai latar. Selanjutnya anak-anak, ciri yang keempat dari cerita fantasi adalah tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Jadi tokoh dalam cerita fantasi ini bisa diberi watak dan ciri yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokohnya memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat berada dalam waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. Itu untuk tokohnya yang unik. Salah satu ciri dari teks cerita fantasi. Berikutnya, ciri cerita fantasi yang kelima adalah bersifat fiksi. Jadi cerita fantasi itu bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita pada Kekuatan Ekor Biru Nataga karya Ugi Agustono. Demikian juga pada cerita fantasi Anak Rembulan atau Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari yang ditulis oleh Joko Lelono. Di sini memberi fantasi pada fakta Kota Wulingi. Ini ada di Blitar. Kemudian zaman Belanda. Kemudian Gunung Kelut. Nah, ini pada cerita Anak Rembulan ini di sini diberi fakta-fakta yang ada dalam dunia nyata, misalnya Kota Wulingi itu ya ada dalam dunia nyata. Kemudian zaman Belanda itu pernah kita alami. Kemudian Gunung Kelut ini juga nama tempat yang nyata, itu ya. Untuk cerita fantasi dari ciri yang kelima bersifat fiksi. Selanjutnya, ciri yang keenam dari cerita fantasi adalah bahasa. Dalam cerita fantasi menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasinya cukup menonjol ya. Kemudian bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Itu untuk ciri yang keenam ya. Ya, demikian tadi untuk ciri umum cerita fantasi. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah untuk jenis cerita fantasi. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi irisan atau sebagian. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cerita fantasi total. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak ada dalam dunia nyata. Ya, jadi total fantasi dari penulisnya. Misalnya, cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga karya Ugi Agustono. Itu contoh cerita fantasi total. Ya, yang kedua, cerita fantasi irisan atau sebagian.
Cerita fantasi ini mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Misalnya nama tempatnya, kemudian peristiwanya itu pernah terjadi dalam dunia nyata. Ya, ini pada cerita Anak Rembulan atau Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari karya Joko Lelono. Di situ ada penggunaan nama tempat dan peristiwa yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Contohnya itu Stasiun Belingi, ini ada di Blitar. Kemudian zaman Belanda, ada Kalinjari, Gunung Kelut. Ini semuanya adalah ada dalam dunia nyata. Jadi diberi fantasi. Ini namanya cerita fantasi irisan. Itu untuk jenis-jenis cerita fantasi. Yang berikutnya, cerita fantasi berdasarkan latar cerita dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu latar waktu sezaman dan latar lintas waktu. Yang pertama, untuk latar sezaman. Dalam cerita latar sezaman ini, berarti latar yang digunakan ada pada satu masa. Bisa fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, futuristik. Itu untuk yang sezaman, jadi hanya menggunakan satu zaman. Kemudian yang kedua, latar lintas waktu. Dalam cerita dengan latar lintas waktu, di sini cerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah atau masa kini dengan masa 100 tahun yang akan datang, futuristik ya. Jadi ada 2 latar yang berbeda. Ini menggunakan latar lintas waktu. Itu ya untuk latar cerita dalam cerita fantasi. Selanjutnya, silahkan kalian perhatikan contoh teks cerita fantasi pada kutipan 1 ini. Ini cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga karya Ugi Agustono. Ini contoh cerita fantasi total. Jadi keseluruhan dalam cerita itu baik nama tokoh, nama tempat, peristiwa dalam cerita tersebut adalah fantasi ya. Contohnya itu tadi ada Tanah Moda ya. Ini Tanah Moda. Ini tidak ada dalam dunia nyata nama tempat yang namanya Tanah Moda. Kemudian juga ada nama tokohnya Nataga ya. Itu, jadi keseluruhan ini adalah total fantasi dari pengarang. Selanjutnya, contoh cerita fantasi yang kedua adalah fantasi irisan. Ini pada cerita yang berjudul Anak Rembulan atau Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari karya Joko Lelono. Kalian perhatikan pada kutipan teks tersebut, yaitu pada saat Nono berlibur ke Wulingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Pada saat Nono ditugaskan membeli tahu goreng Kenjari, di tengah perjalanan dia memarkirkan sepedanya di dekat pohon kenari angker itu dan duduk di danau. Nono kaget karena dikejutkan oleh Trimo, anak yang menghilang di pohon kenari tersebut pada zaman Perang Belanda. Trimo memperingatkannya untuk bersembunyi. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Ia pergi melihat pohon kenari itu digantikan dengan tenda-tenda, gerobak, kemudian ada kuda serta pasukan Belanda. Nono hampir digantung dan bertemu dengan tokoh-tokoh sakti. Kemudian Nono diminta untuk memimpin pasukan untuk melawan setan merah yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Nah, kalian perhatikan coba di sini. Di sini ada nama tempat yang namanya Belingi. Ada di Blitar ya. Kemudian Jari ya. Kemudian zaman Perang Belanda. Ini adalah nama-nama yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini contoh cerita fantasi irisan ya. Ya. Itu tadi anak-anak pembahasan kita hari ini untuk ciri umum cerita fantasi dan jenis-jenis teks cerita fantasi. Untuk lebih lengkapnya kalian dapat mempelajarinya kembali ada di buku paket kelas 7 pada halaman 43. Dan Ibu ingatkan jangan lupa tugas yang ada di classroom silahkan kalian kerjakan. Ibu tunggu hasilnya. Selamat untuk mengerjakan tugas dan untuk belajar ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Masih dalam suasana semarak kemerdekaan. Ibu mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 untuk anak-anakku semua. Terus belajar, tetap semangat dan pantang menyerah menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.